Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan simulasi pengisian SPT tahunan laporan pajak untuk wajib pajak orang pribadi karyawan. Ya, nah di sini kita buka di aplikasinya, aplikasi simulasi Cortex, yaitu di simulator Cortex DJP. Alamat websitenya itu ada di sini ya, spt strip simulasi .pajak.go.id ya. Nah, ini teman-teman bisa salin ya, kemudian kita paste di sini, bisa tulis seperti ini ya, kemudian kita enter. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Di sini karena ini simulator, otomatis di sini kita menggunakan data fiktif ya. Data fiktif yang ada di sini yang sudah disediakan. Misalkan di sini untuk kata sandinya ini menggunakan pajak tumbuh Indonesia tanggung, menggunakan kata sandi ini ya. Nanti kita copy paste. Terus kemudian untuk ID penggunanya ini menggunakan nomor KTP kalian masing-masing ya. Gunakan nomor KTP kalian masing-masing. Misalnya ini nomor KTP yang kita gunakan ya. Yang kita gunakan ini kalian akan menggunakan nomor KTP masing-masing ya untuk login. Terus kemudian kata sandinya menggunakan kata sandi yang ini. Nah, kata sandi yang ini kita copy paste, klik kanan, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini. Kemudian setelah itu kita login ya. Kita login. Nah, di sini akan ada tampilan informasi awal, yaitu simulator Cortex telah tersedia untuk pembelajaran pengisian SPT tahunan PPh Badan dan orang pribadi ya. Dalam arti kalau orang pribadi adalah orang pribadi karyawan atau pegawai. Terus kemudian di sini kita lihat di sini kawan pajak dapat mengklik kotak di bawah ini untuk memilih peran atau role yang akan digunakan. Tapi ini untuk wajib pajak badan karena kita orang pribadi kita tidak perlu mengkliknya. Kita langsung di SPT-nya, surat pemberitahuan. Ya. Nah di sini untuk wajib pajak orang pribadi, klik buat konsep SPT. Nah kita selanjutnya, kemudian klik icon pensil untuk mengisi SPT ya, karena ini sudah ada konsepnya sehingga kita tidak perlu lagi buat konsep SPT ya. Kalau buat konsep SPT itu seperti ini ya. Kita klik orang pribadi, kemudian kita next, kemudian kita SPT-nya, kemudian kita periodenya 2025, tahun pajak 2025, kita next, model SPT normal, kemudian create. Nah, ini karena sudah ter-create, sudah dibuat tadi, ya sudah ada isinya sehingga SPT normal sudah pernah dibuat tidak bisa digunakan. Nah, kita kembali ke sini ya ke konsep SPT-nya. Nah, kemudian di sini sudah ada konsep SPT untuk PPh orang pribadi, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi untuk periode pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2025. Ini adalah untuk normal. Normal itu artinya apa? Normal adalah pelaporan pertama kali ya. Kalau misalkan pembetulan bisa pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya tanpa tak terbatas. Kemudian di sini tanggal dibuatnya 2 Mei 2026, ini statusnya draft ya. Terus kemudian di sini ada tanda pensil, tanda gambar pensil. Di sini ketika kursor kita mendekat ke sini, di tanda pensil ini, di gambar pensil ini akan muncul keterangan edit. Nah, kita klik edit. Nah, ini adalah tampilan halaman induk ya. Ini adalah halaman induk. Ini adalah L1 itu adalah lampiran 1. Nah, induk di sini ya. Nah, ini adalah halaman induk yang kita harus isi ya. Nah, untuk mengisinya, untuk karyawan itu membutuhkan yang namanya bukti potong ya, bukti potong 1721A1 atau 1721A2. Itu formulirnya kayak seperti apa? Nah, ini formulirnya seperti ini ya. Nah, ini formulirnya 1721A2. Ini contoh yang kemarin kita bahas ya, 1721A2. Ini adalah untuk mengisi SPT tahunan ya, untuk laporan pajak. Nah, di sini ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, mari kita kembali ke simulatornya. Nah, ini gimana cara mengisinya? Cara mengisinya misalkan di sini untuk ini ya, metode pembukuan. Metode pembukuan di sini pencatatan ya. Metode pembukuan kita pilih yang pencatatan ya. Ini karena saya pernah ngisi ya. Seperti ini atau sudah pernah diisi ya, sudah pernah diisi sehingga ini kita pilih yang pencatatan, kemudian di sini pekerjaannya kita pilih yang pekerjaan ya, kita pilih yang pekerjaan,
Terus kemudian pekerjaan itu karena orang pribadinya adalah karyawan ya, ada karyawan atau pegawai. Nah, pilihnya adalah pekerjaan. Terus kemudian di sini untuk karyawan atau orang pribadi ini mayoritas biasanya akan memilih tidak semua, tidak semua, kecuali ini. Yang pertama adalah, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Itu dijawab ya, karena ketika menjawab ya, artinya di sini adalah penghasilan atas karyawan, ya, atau penghasilan atas karyawan atau pegawai. Ya, di sini bahasanya adalah, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Pilihnya iya. Terus kemudian yang lain bisa diisi tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dari dalam negeri, dari usaha atau pekerjaan? Isinya tidak ya. Terus kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Misalnya tidak ya. Terus kemudian apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri lainnya? Misalkan jawabannya tidak ya, karena memang tidak. Kalau misalkan hanya penghasilannya hanya dari sini saja. Nah, ceritanya kita untuk simulasi pada kali ini adalah untuk yang penghasilannya hanya sebatas dari ini aja, tidak yang lain-lain. Kalau studi kasus kemarin kan ada penghasilan PP final, penghasilan tidak final lainnya, ada sehubungan dengan hubungan pegawai. Nah, kita ngisinya ketika hanya ini aja, karena untuk simulator hanya mengakomodir untuk pengisian SPT tahunan atas penghasilan dari 1721 A2 atau A1 yang bersifat tidak final, yang bersifat rutin ya. Nah, terus kemudian di sini selanjutnya, apakah terdapat pengurang penghasilan itu seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir bukti potong A1 dan atau bukti potong A2? Ini jawabannya tidak. Terus kemudian di sini penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini simulatornya hanya untuk skenario TK0. Oke, kita ganti ke TK0 ya. Harapannya kemarin saya bisa mengisi untuk yang K2 sesuai dengan bukti potong ini ya, bukti potong sini kan K2 ya. Ternyata simulatornya tidak bisa. Oke, kita menggunakan K0, K0 saja. Terus kemudian di sini apakah terdapat pengurang PPH terutang? Tidak. Kemudian apakah terdapat PPH yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Itu iya, karena apa? Karena ada bukti potong. Ini adalah bukti potong ya. Ini adalah bukti potongnya. Jadi kalau karyawan atau pegawai ini harus dicentang ya, harus centang ya, karena karyawan atau pegawai itu skemanya adalah pemotongan PPh pasal 21 sehingga dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Jadi jawabannya adalah selalu iya. Terus kemudian di sini ada, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Ini tidak. Terus kemudian di sini, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan membayar pajak untuk karyawan atau pegawai? Itu tidak ada ya. Tidak. Terus kemudian di sini, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran P pasal 25 tanpa pajak berikutnya? Nah, di sini jawabannya tidak ya, untuk karyawan tidak ada P pasal 25. Kemudian, apakah Anda menyusun perhitungan sendiri angsuran P pasal 25 tanpa pajak berikutnya? Tidak ya. P pasal 25 itu tidak ada di karyawan. Terus kemudian, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT ya, orang pribadi penghasilan tertentu? OPPT, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ya, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ini tidak, karena karyawan tidak ada terkait dengan ini ya. Terus kemudian, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Katakanlah iya ya, kita pilih ya. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Kita isi tidak ya, kita isi tidak. Terus kemudian, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita isi tidak juga ya, kita isi tidak juga. Kemudian, apakah Anda melaporkan biaya pensusutan dan atau amortisasi fiskal? Ini pilihannya tidak. Kemudian, apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, dan atau kenikmatan serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Jawabannya tidak. Apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak ya? Kalau misalkan teman-teman main saham kemudian dapat dividen, ini bisa dilaporkan di sini. Tapi ini ceritanya kita untuk simulasinya
kita tidak ada si pegawai tidak menerima penghasilan dari dividen ya terkait dengan saham. Terus kemudian di sini kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dan peredaran bruto tentu yang dapat digunakan kembali, silakan mengajukan permohonan pembalian. Nah, tidak ada ya karena tidak lebih bayar. Kemudian di sini adalah surat kuasa hanya untuk SPT kertas. Jadi, karena kita melaporkannya menggunakan aplikasi Cortex ya, aplikasi web, berarti di sini pilihannya adalah tidak. Kemudian apakah ada dokumen lainnya? Berarti tidak ada tambahan dokumen lainnya. Nah, kemudian di sini checkbox isi ada pernyataan ya dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas ya. Terus kemudian kita pilih simpan. Kita simpan terlebih dahulu supaya tidak hilang datanya. Nah, terus kemudian di sini kita sudah mengisi seperti ini, kita akan mengisi di lampiran-lampiran yang muncul di sini. Jadi lampiran-lampiran ini sebenarnya ada banyak lampiran, cuman setiap lampiran yang ada di sini akan muncul ketika kita menjawab ya seperti ini. Karena kita banyak yang tidak menjawab, karena kita banyak yang menjawab tidak, otomatis yang muncul cuma satu aja yaitu lampiran satu. Tapi memang untuk pegawai atau karyawan itu hanya lampiran satu saja yang perlu diisi. Oke, terus kemudian di sini yang diisi lampiran satu itu apa? Di sini ada harta ya, harta pada akhir tahun pajak, kemudian di sini ada utang ya, di sini ada hutang, utang pada akhir tahun pajak, terus kemudian di sini ada penghasilan neto dan pekerjaan, kemudian di sini ada daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, jadi di sini adalah SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2025 itu adalah untuk melaporkan penghasilan yang diterima pada 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025. Jadi SPT tahun 2025 itu adalah melaporkan seluruh penghasilan yang diterima sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Kemudian posisi asetnya juga sama ya. Posisi asetnya dalam hal ini adalah harta dan hutang, itu adalah posisi harta pada saat 31 Desember 2025. Posisi hutangnya juga pada posisi 31 Desember 2025. Jadi bukan pada tanggal sekarang. Kalau sekarang kan tanggalnya, kalau saya pada waktu rekaman ini adalah 2 Mei ya, 2 Mei 2026. Bukan seperti itu, tapi pada saat 31 Desember ya. Karena kita melaporkan untuk tahun pajak 2025. Mari kita lihat untuk yang pertama, kita lihat di penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan ya. Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan ini adalah sifatnya data yang ada di sini adalah yang D sama E, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan dan daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh ini sifatnya adalah pre-populated data ya, data yang telah disediakan oleh aplikasi Cortex-nya, yaitu aplikasi Cortex sudah menyediakan. Ini dapat dari mana? Ini adalah data yang dibuat. Jadi ketika pemberi kerja, misalkan ini adalah pemberi kerjanya adalah Bendahara Pengeluaran Unhas Jember. Nah, ini kan yang membuat bukti potong ini kan adalah Bendahara Pengeluaran Unhas Jember ya. Ini sudah tanda tangani seperti ini. Kemudian ketika ditandatangani ya oleh Bendahara Pengeluaran Unhas Jember, otomatis akan muncul di akun Cortex-nya si pegawai tersebut, sehingga akan muncul otomatis seperti ini ya. Sehingga akan muncul otomatis seperti ini. Jadi di sini ada pemberi kerja, nama pemberi kerjanya, ada nomor identitas pemberi kerja, ini berarti NPWP-nya pemberi kerja, kemudian ada penghasilan bruto, pengurang penghasilan bruto atau biaya, kemudian penghasilan neto. Berarti penghasilan bruto di sini ya, ini adalah 240 juta. Ini dapat dari mana? Kalau di sini kita lihat di sini adalah yang bruto ini berarti adalah 229.500.000 rupiah ya. Terus kemudian untuk yang ini pengurang penghasilan bruto atau biaya berarti yang ini ya. Berarti yang ini 11.130.000 rupiah ya. Terus kemudian untuk yang 234 juta ini diambil dari mana? Ini diambil dari yang bagian sini nomor 15 ya. Nah, ya nomor 15 ini jumlah penghasilan itu ya. Nah, ini jumlah penghasilan neto ya 218. Kalau di sini adalah 218 juta 370.000 rupiah ya. Itu adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi penghasilan neto dalam negeri lainnya itu diperoleh dari sini ya. 1721 A2 atau A1 ya. Di bagian ini penghasilan bruto ya, penghasilan bruto, kemudian di sini ada jumlah pengurangan, terus kemudian di sini adalah jumlah penghasilan neto.
Nah, selanjutnya untuk nah di sini juga bisa bisa menghapus ya, bisa menghapus juga bisa menambah ya. Jadi bisa dikoreksi ya, bisa dikoreksi misalkan di sini ada bisa menambah sendiri, tinggal diisi aja ini nomor identitas pemberi kerjanya ya. Nomor identitas pemberi kerjanya ini 16 digit ya. 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 ya. Terus kemudian di sini nanti nama pemberi kerja otomatis muncul ya sesuai dengan NPP yang terdaftar. Kemudian di sini misalkan tadi ini ya, misalkan kalau di sini adalah 229 ya, 229.500 ya, 229.500. Kemudian di sini untuk jumlah pengurangnya adalah 11.130.000 ya, 11.130.000. 11.130.000. Nah, 11.130.000. Nah, ini otomatis ya, otomatis penghasilan netonya 218.370.000 ya. Nah, oke. Nah, ini bisa simpan ya. Jadi ini bisa, yang ini bisa dihapus, kemudian kita bisa bisa menambah ya, atau menambah apa yang belum ditambahkan. Nah, seperti itu. Oke, ini hanya untuk mencoba saja. Kita bisa hapus lagi ya. Kita bisa hapus lagi. Terus kemudian ini daftar pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, ini dapat dari mana? Berarti ini dapat dari ini ya. Nama pemotongnya siapa? Nama motonya kalau di 17A2 di sini nama motonya berarti ini ya. Nama bendara pengeluaran Unhas Jember. Terus kemudian NPP bendaranya ini. Nah, sehingga di sini ada masuk NPP bendara ya, NPP pemotong atau pemungut. Kemudian nomor bukti fotonya dapat dari mana? 211234568. Nah, ini dapat dari sini. Nah, ini kan ada nomornya. Nomor 1.2 strip 12 strip 2025 strip kosongnya 5 kali kemudian angka 1 ya. Ini masuk ke sini. Terus kemudian tanggal bukti potongnya ya. Tanggal bukti potong di sini ada 12 Desember. Nah, kalau di sini adalah 31 Desember 2025 ya. Terus kemudian di sini jenis PPh-nya adalah PPh jenis pajaknya adalah PPh pasal 21, DPP-nya 234 juta. Dasar panen pajaknya adalah 234 juta itu udah dari ini ya. Nih penghasilan kena pajak di setahun penghasilan kena pajak setahunkan atau yang penghasilan kena pajak setahun ya. Penghasilan kena pajak setahun di sini adalah 150.870.000 rupiah. Nah, kalau di sini ini adalah 234 juta rupiah ya. Kemudian PPh dipotongnya di sini adalah 21 juta, sementara di sini PPh dipotongnya di sini adalah ya ini ya 16.630.500 ya. 16.630.500 ini adalah PPh pasal 21 terutama. Kalau ini adalah 21 juta. Kita coba isi di sini ya. Tambah daftar bukti potong. Nah, kita lihat di sini pemotong NPWP pemotong atau pemungutnya. Misalkan ini ya, kita copy ya. Untuk bendara pengeluaran ya ini kita copy. Terus kemudian kita masukkan di sini NPWP-nya. Ini NPWP pemotongnya nggak bisa diisi ya. Oke, mungkin karena simulasi ya. Simulasi, kita coba isi dulu tanggal bukti potongnya. Misalkan di sini 31 Desember ya, 31 Desember 2025. 31 Desember 2025. Oke, kemudian nilai pemotongnya juga nggak bisa. Oke. Kemudian di sini, oke, nggak bisa ya. Tapi tampilannya seperti ini ya. Tampilannya di sini ada nama pemotong atau pemungut. Tidak perlu diisi karena otomatis ketika kita mengisi NPP pemotong atau pemungutnya. Terus kemudian nomor bukti potongnya, nomor bukti potong di sini ada yang di sini ya. Nomor bukti potong adalah ini ya. 1.2 strip 12 strip 2025 strip kosongnya 5 kali angka 1 ya. Terus kemudian di sini tanggal bukti potongnya ini kita bisa lihat di sini ya. Tanggal bukti potongnya adalah 31 Desember 2025 ya. Terus kemudian di sini jenis pajak. Jenis pajaknya kita pilih yang PPh pasal 21. Karena ini adalah PPh pasal 21 ya. Jenis PPh-nya. Kemudian DPP-nya. DPP-nya diperoleh dari ini ya. Tadi kalau di sini adalah DPP-nya adalah ini ya. Penghasilan kena pajak setahun ya. 150.870.000 rupiah. Ya. Terus kemudian di sini PPh dipotongnya adalah kalau di sini adalah 16.630.500 rupiah. Nah, itu cara mengisinya. Oke. Nah, ini adalah cara mengisi adalah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan dan daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh.
Terus kemudian ini berarti kita tinggal mengisi yang daftar asetnya, yaitu berupa harta dan utang. Nah, cara mengisinya gimana? Cara mengisinya misalkan di sini ada kas dan setara kas. Kalau kas dan setara kas, kita bisa lihat di sini ya. Kita klik tambah, kemudian kita pilih deskripsi. Di sini ada beberapa pilihan ya. Misalkan di sini ada uang tunai, berarti setara kas itu dalam bentuk uang tunai ya. Atau terus kemudian di sini ada tabungan ya, tabungan rekening di bank atau lembaga keuangan. Kemudian ada uang yang ada di dalam bentuk giro, uang dalam bentuk deposito, uang dalam bentuk uang elektronik, e-wallet ya, kemudian ada uang dalam bentuk cek, wesel, commercial papers, atau dalam bentuk setara kas lainnya ya. Misalkan di sini kita isi misalkan tabungan ya, terus kemudian nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya berapa yang diisikan? Nomor rekening berarti nomor akunnya adalah nomor rekening ya. Nomor nomor rekening. Nomor rekeningnya berapa? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian atas nama siapa? Atas nama misalkan Tuan A ya, Tuan ABC ya, Tuan Adi misalkan ya. Nah, terus kemudian di sini nama banknya apa? Misalkan Bank Rakyat Indonesia ya. Bank Rakyat Indonesia. Terus kemudian di sini pilih lokasinya. Lokasi hartanya kita bisa pilih lokasinya Indonesia. Terus kemudian tahun perolehannya kita bisa isi tahun 2025. Kemudian kita isi misal saldonya. Saldonya misalkan di sini ada 100 juta ya. Kemudian di sini ada keterangannya. Keterangannya di sini apakah ikut harta PPS, program pengungkapan sukarela, atau harta investasi PPS ya. Kalau tidak masuk keduanya berarti tidak perlu diisi. Ini terus kemudian kita klik simpan. Nah, di sini sudah muncul ya, sudah muncul hartanya. Nah, sudah muncul hartanya ya. Terus kemudian selanjutnya kita mungkin bisa mengisi piutang ya. Kalau ada piutang di sini deskripsinya di sini ada termasuk ada piutang usaha, afiliasi dan piutang lainnya ya. Kalau misalkan ada kalau karyawan biasanya tidak punya piutang usaha ya atau mungkin yang dipunya adalah piutang afiliasi atau piutang lainnya ya. Jadi mungkin ada keluarga yang pinjam atau siapapun pihak ketiga yang pinjam kepada si pegawai ini sehingga ada piutang ya. Nah, di sini kalau di si piutang misalkan piutang lainnya ya, lokasi hartanya misalkan di sini di Indonesia ya, di Indonesia. Kemudian diisi identitas penerimanya, ya ini berarti 16 digit ya, berarti ini adalah NPP-nya si peminjam ya, peminjam. Terus kemudian di sini nama penerimanya, misalkan Tuan Budi ya. Terus kemudian nilai piutangnya berapa? Misalkan 10 juta ya, 10 juta. Tahun dimulainya piutang itu berarti Pak berapa tahun berapa Pak Tuan Budi pinjamnya, misalkan tahun 2024 ya. Kemudian sisa saldo sekarang ternyata baru jadi per 31 Desember itu Tuan Budi baru melunasi sebesar 2 juta sehingga sisanya tinggal 8 juta ya, saldonya tinggal 8 juta. Keterangan tidak perlu diisi ya kalau tidak termasuk dalam harta PPS, program pengungkapan sukarela atau investasi PPS, investasi program pengungkapan sukarela. Kita klik simpan. Nah, ya. Terus kemudian di sini untuk investasi. Nah, jika si pegawai ini melakukan investasi atau sekuritas, kita bisa lihat di sini pilihannya. Ini ada saham yang dibeli untuk dijual kembali, ada saham non bursa, ada saham bursa, ada obligasi perusahaan, obligasi pemerintah Indonesia, serta lainnya, kontrak investasi kolektif, ada juga instrumen derivatif, kemudian ada penyertaan modal dalam perusahaan lain yang bukan atas saham. Kemudian ada asuransi, kemudian di sini unit link di asuransi juga masuk sini ya. Kemudian termasuk investasi lainnya ya. Nah, misalkan di sini si pegawai ini ternyata punya saham yang ada di bursa ya. Lokasinya di sini ada di Indonesia ya. Kemudian entitas bank atau institusi penerima investasi ya. Jadi berarti kalian investasinya ke mana si banknya atau institusinya atau si penerima investasinya. Misalkan di sini kita masukkan nomor NPP-nya ya. Kita masukkan NPP-nya 16 digit. Nah, kemudian di sini nama 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 banknya atau institusinya atau penerima investasinya misalkan Mandiri Sekuritas ya. Misalkan Mandiri Sekuritas terus kemudian nomor akunnya berapa ya. Nomor akunnya berapa?
Terus kemudian di sini harga perolehannya. Harga perolehannya misalkan dari investasi ini di sini misalkan 50 juta ya. 50 juta. Nah, tahun perolehannya tahun 2025. Kemudian nilai saat ini berapa kira-kira? Ya, per 31 Desember tentu saja ya. Anggaplah sama ya, 50 juta. Nah, kemudian keterangannya sama, tidak perlu dipilih, kemudian kita klik simpan. Ya. Nah, ini ya. Terus kemudian di sini untuk harta bergerak. Nah, di sini kita bisa tambah untuk harta bergerak ya. Di sini ada sepeda motor, ada sepeda, ada mobil penumpang, ada bus, ada kendaraan angkutan jalan, ada kendaraan tujuan khusus, ada kereta, ada pesawat terbang, kapal, mesin, gerobak, kapal besar, harta bergerak lainnya. Nah, kalau misalkan di sini ada sepeda atau sepeda motor, bisa diisi. Misalkan di sini kita mau nambah untuk mobil penumpang. Nah, model penumpang di sini kita bisa isi merek atau modelnya, misalkan Honda, Honda Brio, ya. Kemudian nomor polisnya P1234 Aki, misalkan. Kepemilikannya bisa kepemilikan atas nama sendiri atau pihak lain ya. Kalau atas nama sendiri berarti ya udah berarti atas nama sendiri ya. Kalau misalkan atas nama pihak lain, misalkan belinya beli second ya, beli mobilnya beli second atau misalkan belum dibalik nama. Nah, itu di nama di situ ada nama pihak lain itu siapa? Wajib diisi untuk nama pihak lain ya. Misalkan ini atas nama sendiri ya, atas nama sendiri berarti diisi dengan identitas pemiliknya, misalkan ya, terus kemudian nama pemiliknya misalkan Tuan Adi ya. Ya, misalkan ya, tahun perolehannya di sini tahun 2025. Harga perolehannya berapa? Harga perolehannya berarti harga belinya. Eh, berarti tahun perolehan itu ya, tahun perolehan berarti tahun belinya. Tahun belinya misalkan di sini tahun 2023 ya. Tahun 2023. Nah, tahun 2023 Honda Brio ini dibeli berapa? Misalkan di sini 220 juta. Nah, misalkan untuk sekarang per 31 Desember saat ini berarti nilai 31 Desember 2025 pada saat pelaporan SPT. Nah, pada saat pelaporan SPT nilai berapa? Mungkin sudah turun ya, misalkan jadi 200 juta rupiah karena mungkin pemakaian. Nah, kemudian kita klik simpan karena keterangannya tidak perlu diisi karena ini terkait dengan PPS ya. Program pengungkapan sukarela, simpan. Nah, ini harta bergerak. Terus kemudian sih ada juga yang harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak ini terdiri dari apa? Kita bisa cek di deskripsinya. Nah, karena di deskripsi ini ada pilihannya, drop down list ya. Nah, di sini ada tanah kosong, ada tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, ada apartemen, ada vessel, tanah atau lahan untuk usaha. Terus kemudian ini ada tanah atau bangunan untuk usaha. Kemudian ini ada tanah dan atau bangunan yang disewakan. Kemudian di sini harta tidak bergerak lainnya. Misalnya di sini kita pilih yang tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Kemudian lokasi hartanya di mana? Misalkan di sini Jalan Jawa, misalkan sini perumahan Jawa Permai, misalkan ya. Kemudian ini Jalan Jawa nomor Jalan Jawa Timur, ya misalkan ya. Jalan Timur nomor 1, Kebonsari, Sumbersari, eh, Jember ya. Kemudian ukuran properti tanahnya, berarti luas tanahnya. Luas tanahnya misalkan di sini ada 200 meter persegi ya. 200 meter persegi. Kemudian ukuran properti. Ukuran propertinya berapa meter persegi? Misalkan full bangunan ya. Full bangunan 200 meter persegi. Kemudian sumber kepemilikannya apa? Apakah diperoleh dari warisan, hasil sendiri, hutang, hibah, atau hadiah? Misalkan diperoleh dari hasil sendiri. Kemudian ditulis nomor sertifikatnya, misalkan nomor sertifikat adalah 01 ya. Terus kemudian di sini tahun perolehnya, berarti tahun belinya, misalkan tahun belinya diperoleh tahun 2020 ya. Kemudian harga perolehan berarti harga belinya pada tahun 2020 pada saat pembelian, misalkan di sini adalah 900 juta rupiah ya. Nilai pada saat ini berarti pada saat pelaporan untuk tahun pajak 2025 berarti nilai saat 31 Desember 2025 itu berapa? Misalkan sudah naik harganya ya, harga pasar sudah naik di perumahan itu misalkan jadi 1,5 miliar misalkan. Nah, kemudian keterangan tidak perlu diisi kalau tidak terkait dengan PPS, kemudian kita klik simpan. Nah, sudah masuk di sini ya, sudah masuk.
Dan ini bisa dihapus kalau misalkan ada yang melakukan kesalahan atau bisa diedit ya, bisa diedit. Ya. Terus kemudian di sini juga ada aset-aset lainnya. Kita bisa lihat aset-aset lainnya ini adalah bentuk apa. Misalkan di sini ada hak paten, royalti, merek dagang, harta tidak berwujud lainnya, ada emas batangan, ada emas perhiasan, batangan non emas, perhiasan non emas, permata, barang seni dan antik, peralatan olahraga khusus ya, biasanya harganya juga mahal ya, peralatan olahraga khusus, kemudian peralatan elektronik, kemudian perabotan rumah tangga, peralatan kantor, jet ski, persediaan usaha, dan harta lainnya. Misalkan di sini kita masukkan adalah emas batangan ya. Emas batangan di sini, emas batangan kita peroleh tahun 2024 misalkan. Belinya tahun 2024, biar perolehannya waktu itu adalah misalkan harganya sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta berarti 25 juta ya. Misalkan ya 25 juta ya, 20 juta untuk misalkan per gramnya kan 2,5 juta ya, 2,5 juta ini ada 10 gram, 10 gram emas antam misalkan ya, 10 gram emas antam. Seharga belinya 2024 adalah 25 juta karena pada saat itu harganya adalah 2,5 juta per gramnya. Nah, nilai saat ini kan sudah naik ya, jadi 3 juta ya, jadi 3 juta. Berarti di sini nilai saat ini adalah 30 juta rupiah. Nah, karena per gramnya sudah naik menjadi 3 juta per gram. Sehingga kalau 3 juta per ini adalah 10 gram berarti jadi 30 juta. Kemudian bukti pemilikan atau nomor akunnya apa? Kalau ada buktinya itu bisa tulis ya, misalkan dari surat apa ya, surat kepemilikan emas antamnya, dari situ ada mungkin ada nomor sertifikatnya atau apapun itu bisa dituliskan ya, nomor sertifikat atau nomor kwitansi ya, nomor kwitansi atau sertifikat emasnya. Nah, terus kemudian keterangan di sini tidak perlu diisi karena terkait kalau tidak terkait dengan PPS. Kita klik simpan, kita sudah masuk di sini ya. Nah, di sini. Ini kita sudah mengisi seluruhnya sehingga ini akan ada rangkuman atau ikhtisar harta ya. Di sini adalah harga perolehannya, di sini adalah 444 juta ya, tapi ini sepertinya tidak bertambah ya. Oke, karena mungkin ini adalah simulasi. Jadi yang kita tambahkan tadi tidak masuk di sini. Karena kita di sini tadi sudah nambah ya, sudah menambah. Nah, sudah nambah ini aja harga per adalah 900 juta karena sepertinya ini ikhtisar yang ada di sini, rangkuman ada di sini adalah contoh ya, contoh yang sudah terisi sebelumnya. Jadi yang saya tambahkan itu tidak masuk di sini. Ini karena mungkin simulasi aja. Oke, untuk kita coba simulasi untuk mengisi hutang pada akhir tahun pajak ya. Mengisi hutang pada akhir tahun pajak, ini misalkan ini seharusnya kodenya tidak perlu diisi ya, kita isi strip aja. Kemudian ini deskripsinya di sini hutang hutang misalkan hutang kepada bank ya, kepada bank misalkan. Nah, hutang perbankan ya, hutang perbankan. Nah, kemudian di sini masukkan NPP krediturnya si pemberi pinjaman misalkan dari bank 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian nama krediturnya atau nama pemberi pinjamannya akan muncul otomatis ya. Terus kemudian negara asal krediturnya misalkan di sini ada Indonesia. Kemudian tanpa nilai utang. Jadi utangnya misalkan diajukan pada tahun 2025 ya, 2025. Nah, saldo utangnya karena masih tahun pajak 2025 berarti masih full ya. Pada saat itu hutangnya adalah 100 juta rupiah. Nah, kemudian keterangannya misalkan ini hutang eh, ke bank BRI, hutang kur BRI misalkan, hutang kur BRI ya, hutang kur BRI. Di sini bisa nambahkan keterangan apapun ya. Kemudian di sini kita klik simpan. Nah, ini adalah mengisi hutang pada akhir tahun pajak. Nah, ini bisa terisi ya. Terus kemudian di sini ada daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Ini ada otomatis ya, otomatis karena sesuai dengan database yang ada di akun Cortex-nya. Ya, jadi itu nanti bisa diganti di menu profil karena ini adalah pengisian menu di sini tidak ada menu profil ya, karena ini adalah simulasi untuk aplikasi Cortex-nya. Tapi kalau aplikasi aslinya itu harusnya ada untuk mengganti profilnya sehingga di sini bisa berubah untuk daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
Nah, ketika selesai di sini berarti kita sudah selesai ya, kita selesai mengisi SPT tahunan orang pribadi, wajib pajak orang pribadi karyawan. Kita klik simpan ya. Terus kemudian kita pastikan sukses ya SPT berhasil disimpan. Terus kemudian di sini kita kembali ke depan, kita pastikan di depan sudah terisi semua. Kemudian yang paling terakhir adalah jangan lupa kadang-kala ini checklistnya ini hilang ya, maksudnya unchecklist sendiri ya. Kadang-kala seperti itu. Bisa jadi ya, bisa di sehingga pastikan kita klik ke depan lagi, kemudian centang atau checklist ini surat pernyataan, pernyataan ya, kalimat pernyataan, kemudian kita klik simpan, kemudian kita klik bayar dan lapor ya. Nah, ini eh ini seperti ini ya. Nanti menggunakan kode otorisasi DJP. Pas, eh, nah, di sini ya. Jadi pilih yang tanda tangan pembayar pajak, kemudian penyedia adalah kode otorisasi DJP, kemudian masukkan passphrase-nya. Passphrase-nya tadi ini ya. Passphrase-nya tadi saya bayar dan lapor, kemudian tutup, kemudian passphrase-nya pajak pajak tumbuh Indonesia tangguh ya. Mana ini? Kita cek passphrase-nya, passphrase-nya tidak valid. Kita coba password simulator Cortex ya. Nah, ini ya. Kita copy paste. Nah, ini kita pastekan di sini ya. Kemudian kita cek passphrase ya valid, kemudian kita konfirmasi tanda tangan. Nah, ini berhasil dilaporkan ya. Jadi ini berhasil dilaporkan. Sudah selesai. Berarti ini artinya apa? Artinya sudah selesai pelaporan pajak ya. Sudah berhasil barusan, sudah selesai. Berarti ini sudah tuntas kewajiban wajib pajak orang pribadi karyawan. Jadi sudah karena kewajiban orang pribadi karyawan meskipun sudah dilakukan pemotongan pajak, istilah pajaknya sudah clear, tapi tetap wajib lapor SPT tahunan ya, wajib lapor SPT tahunan meskipun pajaknya sudah dipotong dan sudah setorkan ke kas negara oleh si pemberi kerja. Jadi yang adalah kewajiban terakhir bagi wajib pajak orang pribadi karyawan. Ya. Coba kita lihat di depan, apakah simulator ini caranya. Oke, ini sudah selesai berarti ya. Ini ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai, akan masuk di ini ya. Di SPT tahunan PPh orang wajib pajak orang pribadi ya. Ini submitted, statusnya adalah submitted. Jadi sudah tersubmit ya. Sudah tersubmit ya. Sudah tersubmit. Submit berarti sudah terkirim ya. Berarti ini kalau sudah masuk di sini berarti artinya sudah selesai ya. Sudah dilaporkan ya. Ini sudah nggak ada. Sudah dilaporkan ya. Ini sudah dilaporkan. Oke, terima kasih untuk semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.